Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Belasan rumah di Mesuci rusak akibat diterjang angin kencang. Ya Allah, setinggi kabel listrik itu ya. Itu apa itu? Pembuatan sumur bor. Semburan lumpur dari lokasi pengeboran sumur di kawasan Tambak Udang di Tulang Bawang menggegerkan warga. Semburan gas di Inframakmur. Pencuri kotak amal menangis saat ditangkap warga Pringsewu. Seorang pencuri kotak amal masjid menangis dan merengek tidak dihakimi saat ditangkap warga di Desa Bajuwangi, Kecamatan Banyumas, Pringsewu, Selasa pagi. Tersangka ditangkap saat akan mengambil kotak amal yang disembunyikannya di pinggir kali belakang masjid. Tersangka yang mengakui perbuatannya kemudian diserahkan warga ke polisi. Tersangka bernama Edi Sopian, warga Pringsewu. Ia mengaku mencuri kotak amal masjid saat sore sehari sebelum ditangkap. Tersangka nekat membawa kotak amal masjid karena gagal membuka gemboknya. Kotak amal yang dicurinya tidak langsung dibawa pulang lantaran takut ketahuan karena di sekitar masjid ramai warga. Masuk masjid, terus tidur. Setelah saya tidur, saya melihat ada kotak amal di samping saya. Setelah itu saya tidur lagi sebentar, terus saya pegang kotak amal itu lagi dan saya keluar ke togong mengambil besi. Terus saya masuk ke masjid lagi, saya congkel rantai yang mengikat kotak amal itu tadi. Terus setelah itu saya bawa keluar dan saya taruh di pinggir kali. Terus itu rencana uang hasil itu mau buat apa Bang kamu? Buat makan, Pak. Buat makan. Pekerjaan kamu apa? Buruh tani. Buruh tani. Pencurian pertama kali diketahui oleh jemaah yang akan berinfak. Warga dan pengurus masjid berusaha mencarinya di sekitar lingkungan masjid. Saat pencarian itu, warga memergoki tersangka sedang mengambil kotak amal dan warga langsung menangkapnya. Nah, terus ada yang ke barat itu nemuin kotak ini di pinggir kali. Posisi kota itu masih utuh atau udah terbuka Pak? Masih utuh, Pak. Masih utuh. Ya. Nah, terus? Ya cuma itu, Pak, ceritanya. Terus ya akhirnya ditemukan pelaku ini gimana? Nah, pelaku ini itu saya datangnya belakang, Pak, karena udah siang. Nah, ada yang ngomong, orangnya itu apa? Ya nggak tahu. Nah, terus Pak RT tahu ada orang yang nggak dikenal ya ini, katanya. Terus Pak RT-nya nahan. Terus setelah dibuka nih berapa isi kotak itu? 311.000, Pak. Saat disita warga, kotak amal masih tergembok dan uang di dalamnya sebesar lebih dari Rp300.000 masih utuh. Kasus pencurian kotak amal masjid tersebut ditangani oleh Polsek Sukoharjo, Pringsewu. Aris Susanto melaporkan dari Pringsewu. Kawanan maling motor di Bandar Lampung kian merajalela dan nekat. Selasa dini hari, kawanan pelaku yang berjumlah 3 orang menyatroni 2 rumah di perumahan Griasena, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling. Pencurian terungkap saat pelaku gagal mencuri di rumah kedua yang mereka datangi akibat terpergok korban. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku merusak gembok pagar dan terpergok korban yang langsung meneriakinya maling. Pelaku langsung melarikan diri dan tidak lama kemudian banyak warga yang terbangun dan keluar rumah. Salah satu warga yang mendengar suara teriakan ada maling adalah Keke Dwirian. Saat baru membuka pintu rumah, ia baru menyadari sepeda motornya yang diparkir di garasi telah hilang.
Rupanya pelaku lebih dulu mencuri motor di rumah Keke Dwi Rian. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku merusak gembok pagar dan menggotong motor korban dari garasi ke jalan untuk dinyalakan mesinnya. Beberapa lama saya baru keluar. Di sini sudah ada orang, sudah ada Pak RT segala macam. Cuman mereka belum tahu bahwa motor saya hilang karena biasanya motor saya itu di dalam. Jadi setelah saya keluar, saya baru laporan ke mereka dan mereka baru sadar kalau motor saya itu udah nggak ada. Kalau dari rekaman CCTV itu rumah kita duluan apa tetangga duluan? Kalau menurut CCTV seharusnya rumah sini dulu karena setelah dari sana kan diteriakin tuh dia langsung kabur mereka. Oh, jadi rumah kita duluan ini Rumah masukin kita ya? duluan. Oh, itu posisi motor apa, Mas? Motor Honda Beat. Oh, yang terekam CCTV kemarin itu berapa orang sih? Yang terekam CCTV di sini 3 orang. 3 orang. 3 orang. Yang eksekusi ya? Ya. Oh, gembok kita dihancurin dia apa Gembok gimana? dihancurin udah nggak kelihatan. Pencurian sepeda motor telah dilaporkan korban ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Nah, di mana Mas posisi motor? Motor apa itu Mas? Beat. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Lampung Senin malam menetapkan 1 tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan tol ruas terbanggi besar Pematang Panggang Kayu Agung atau TERPEKA. Tersangka bernama Ibnu Noval, pegawai BUMN yang menjabat sebagai Kepala Divisi 5 PT Waskita Karya. Tersangka kini ditahan di Lapas Cibonang, Bogor. Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka di 4 lokasi yakni di Riau, Jakarta, Bekasi, dan Semarang, petugas menyita uang lebih dari 4 miliar rupiah, 47 sertifikat tanah, 5 mobil pribadi, 3 unit sepeda merek ternama, ratusan gram perhiasan emas, 12 jam tangan, dan beberapa ponsel. Dalam penyidikan terungkap korupsi pembangunan jalan tol ruas TERPEKA pada tahun 2017 hingga 2019 terjadi di sepanjang 12 km, yakni mulai dari kilometer 100 hingga 112. Kerugian negara ditaksir sekitar 66 miliar rupiah dari total anggaran lebih dari 1,2 triliun rupiah. Modus korupsi tersebut yakni membuat dokumen tagihan pekerjaan dan vendor fiktif. Bahwa dari hasil penggeledahan, tim penyidik telah mengamankan uang sebesar 4 miliar 99 juta 256.076,4 rupiah. Dengan rincian uang yang telah disita sebesar 2 miliar 191 juta 514.113 rupiah dan uang sebesar 1 miliar 907 juta 742.651 rupiah telah dilakukan pemblokiran serta telah menyita dan memblokir 47 sertifikat tanah dan bangunan, 5 unit kendaraan roda 4 dan 3 unit sepeda bermerek dengan nilai estimasi aset sebesar lebih kurang 50 miliar rupiah. Jumlah tersangka kasus korupsi proyek pembangunan jalan tol ruas TERPEKA di Lampung kini sudah ada 3 orang. 2 tersangka yang sebelumnya ditangkap bernama Widodo dan Juanta Ginting. Keduanya merupakan pegawai BUMN dari Divisi 5 PT Waskita Karya. Dari kasus ini, total barang bukti yang disita senilai 50 miliaran rupiah yang berupa uang, kendaraan, sertifikat tanah, perhiasan, dan lainnya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.